Jumpa kembali dengan kami di Solusi Talks di hari ini dari solusimedia.id yang akan Anda saksikan nanti melalui tayangan YouTube kanal kami di solusimedia.id_official bersama saya Silvana seperti biasa yang akan bersama Anda dalam perbincangan spesial di hari ini yang kami ambil langsung di uh, pusat ya ataupun di kompleks Makassar Governance di MGC ya Kota Makassar atau di pusat pelayanan dari pemerintah Kota Makassar. Hari ini kami berada di kantor DPM PTSP Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu satu perizinan terpadu ya pelayanan terpadu satu pintu DPM PTSP Kota Makassar. Ini kali kedua kami hadir di sini untuk melakukan perbincangan di Solusi Talks dan kali ini kami berkesempatan untuk mengupas tuntas ya bagaimana perizinan-perizinan yang ada di Kota Makassar, dan di sesi kali ini kita memulai dengan perizinan kesehatan di Kota Makassar. Topik ini menjadi penting tentunya untuk Anda semuanya, untuk kita semuanya untuk mengetahui, karena perizinan kesehatan itu bukan hanya terkait soal administrasi, tetapi juga tentunya ke depannya ataupun rangkaian dan hal itu menyangkut keselamatan, kemudian di situ ada kualitas pelayanan dan kepercayaan publik ya, sehingga peranan dari DPM PTSP dalam melakukan sosialisasi ataupun edukasi terhadap perizinan kesehatan ini menjadi penting untuk bisa kita ketahui bersama. Dan untuk itu saya di siang hari ini ataupun di hari ini kita ditemani oleh penata perizinan ahli media ya, fungsional penata perizinan ahli media Ibu Rasida SSTP FSI atau yang disapa lebih akrab dengan Ivita. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Solusi Media. Ya, terima kasih banyak untuk waktunya Ibu. Kemudian juga Ibu Ita didampingi oleh penelaah teknis kebijakan Bapak Muhammad Aswan. Assalamualaikum Pak Aswan. Ya, terima kasih Pak waktunya di hari ini, dan semoga ini nanti memberikan manfaat buat yang nanti menyimak solusi di sesi kali ini terkait perizinan kesehatan. Baik Ibu Ita dan Pak Aswan, terkait perizinan kesehatan ini sebenarnya mungkin bisa dimulai dulu dari Mbak Ita. Apa saja jenis perizinan kesehatan yang dilayani di DPR PTSP Makassar? Baik, terima kasih. Selamat siang teman-teman, para pemirsa di Solusi Media. Saya sudah diperkenalkan dari sama Pak Ana. Langsung Pak Ana saja ya. Ya, kalau untuk jenis perizinan kesehatan yang ada di DPM PTSP itu, yang kami kelola dari bidang dulunya awalnya namanya bidang C itu, salah satunya kan ada sektor kesehatan. Itu terbagi dua, yaitu pertama untuk tenaga kesehatan yaitu surat izin praktek, dan yang kedua itu untuk sarana kesehatan seperti untuk apotek dan klinik seperti itu Bu. Ya, oke. Jadi izin praktek itu klinik dan praktek mandiri. Ya. Oke. Ya. Jadi praktek kalau klinik ya, kita mungkin dari beberapa kalangan sudah mengetahui prosesnya klinik memang harus memberikan izin ya, izin tempat dan sebagainya. Tapi kalau untuk izin, kita mulai dari izin mandiri dulu nih, izin praktek mandiri ya. Jadi apa saja yang perlu dipersiapkan ketika ingin mengurus izin praktek? Karena pada dasarnya teman-teman medis ini kan sebenarnya sudah memiliki izin praktek dari institusinya mungkin ya, Ibu Ita. Ya, betul. Kalau untuk izin praktek itu kita memiliki namanya aplikasi Solatangos. Oke. Jadi para tenaga kesehatan itu silakan mendaftar pada aplikasi tersebut dengan mereka tuh menyiapkan email masing-masing yang pemohon, kemudian ada KTP, kemudian menyiapkan STR-nya, kemudian pas foto, kemudian ada rekomendasi dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan. Oke. Ya, tempat mereka bekerja. Dan yang paling penting itu yang sekarang menjadi aturan baru, yaitu adanya SAP. Ya, SAP itu satu profesi untuk khususnya untuk perpanjangan tenaga kesehatan yang ingin memperpanjang status izin prakteknya. Oke ya. Jadi itu sudah dilakukan secara online ya? Secara online. Jadi tidak ada tatap muka antara pemohon dan kami sebagai back office di sini. Ya. Ya, tapi untuk konsultasi sebelum
mengurus perizinan itu sendiri bisa dilakukan? Boleh dilakukan, misalnya ada beberapa masyarakat yang belum paham tentang tata cara proses perizinan tersebut. Kami ada 2 layanan konsultasi yang kami siapkan. Yang pertama secara offline, yaitu langsung datangi kantor DPM PTSP. Kami juga ada layanan loket mandiri, ada juga layanan loket yang ada pendamping yang akan ditemani oleh teman-teman dari di PTSP sendiri. Ya, dan teman-teman itu akan memberikan arahan apa-apa saja yang pemohon mesti siapkan Iya. untuk mendapatkan surat izin praktek tersebut. Kemudian ada juga proses secara online. Oke. Yaitu kami punya aplikasi, namanya itu aplikasi Dikopi, digitalisasi konsultasi online. Ya. Jadi itu masyarakat yang tidak memiliki waktu atau jauh jaraknya untuk datang ke PTSP, kita membuka layanan seperti Zoom. Oh, Ya, seperti Zoom, jadi kita bertatap muka, tapi sebelumnya kita mengambil nomor antrian dulu, akan dikeluarkan janjian jam berapa mereka bisa, misalnya jam 10.00 akan memberikan jam 10. Nah, akan situ secara online diberikan seperti Zoom secara langsung, jadi mereka langsung bisa buka komputer mereka dan kami mengarahkan dari kantor kami. oke. Iya, jadi prosedurnya sebelum melakukan mengurus perizinan bisa konsultasi dulu ya. Bisa. Dan PMPTSP membuka ruang untuk itu, bisa langsung datang ke kantor di Makassar Government Center ini, atau bisa melalui janjian itu. Iya, Kak. Jadi ada aplikasinya itu yang Di kopi tadi ya, jadi bisa membuka layanan tersebut. Nanti bisa pilih jam ya. Iya, Nanti bisa pilih sesuai jam. dengan ya, sesi, ada sesinya. Oh, ada sesi. Satu hari berapa sesi? Berapa ya? 2 Dua pagi sesi. sebelum duhur dan setelah Oke, setelah istirahat siang. ya. Iya, dan itu terpas tiap hari kerja ya. Setiap hari kerja. Nah, ini kan sudah berapa lama Mita dari proses perizinan itu? Idealnya bisa berapa lama keluar? Oh, kalau untuk SOP-nya dari surat izin praktek itu Bu, SOP-nya itu kami 5 hari kerja. Oke. Jadi 5 hari kerja itu, tapi biasanya kami menyelesaikan di bawah dari itu. Kadang malah 1 hari itu selama apa yang menjadi persyaratan terlengkap. Ya. Jadi 1 hari pun bisa. Tergantung para pemohon bagaimana menyiapkan dan melengkapi persyaratan yang dia miliki. Ya. Itu untuk tenaga kesehatan atau sampai praktek. Kemudian untuk klinik itu 25 hari kerja Pak ya, 25 hari kerja. Ya, karena mungkin klinik ada banyak hal yang Ada visitasi. Oh, ada visit. Ya, Kalau praktek mandiri tidak ada. Oke. Hanya mengupload berkas dan melengkapi persyaratan yang dia minta oleh aplikasi. Kalau untuk klinik dan apotek itu kan dia aplikasinya beda, dia OSS. Jadi dia ada visitasi dan dinas kesehatan melihat bagaimana kelengkapan ada pada sarana yang disiapkan. Oke. Jadi ada perbedaannya itu ya, ada visit dan ada. Tapi kalau tadi untuk yang praktek mandiri ada beberapa yang harus disiapkan ya, tadi sudah sampaikan oleh kita. Kalau untuk kliniknya sendiri apa yang harus disiapkan? Pak Aswan? Iya, oke, silakan Pak. Terima kasih. Kalau untuk klinik sebagai sarana kesehatan, semua sudah ada ditampilkan di dalam aplikasi PSS. Oke. Iya. Di sana ada pertama itu kalau salah itu ada administrasi, kemudian nanti ada terkait dengan bangunannya, kemudian terkait dengan lokasinya, ketiga terkait dengan SDM-nya, kemudian dengan surat izin prakteknya, kemudian daftar obatnya, dan yang lebih penting itu adalah kerjasama dengan pihak ketiga lembaga B3-nya, itu yang utama. Jadi seperti apa? Jadi nanti pihak klinik bekerja sama pihak ketiga yang akan nanti mengambil lembaga B3-nya, nanti itu yang paling utama di dalam aplikasi untuk izin klinik. Ya. Kalau pihak ketiga itu dari klinik sendiri atau disediakan? Ada pihak ketiga yang bukan PT. Mereka yang mencari. Mereka mencari ya? Iya, nanti mereka yang bekerja sama, dan kalau tidak salah di Makassar itu ada cuma ada beberapa yang pihak ketiga seperti itu. Tugas dari pihak ketiga ini untuk apa?
Nanti dia buat perjanjian misalnya berapa kali datang ngambil limbahnya dari klinik itu, kemudian nanti dia bawa di satu tempat, itu yang dimusnahkan. Jadi limbahnya ini tidak sampai ke TPA. Oh, oke. Jadi yang pihak ketiganya lebih untuk pengurusan limbah, Iya. limbah klinik gitu ya. Iya. Oh, oke. Jadi ini yang juga harus dipenuhi oleh Rizik ya dalam melakukan proses pengurusan izin khususnya untuk klinik kesehatan, harus ada kerjasama dengan dengan pihak ketiga ya, Pak, ya, Ketiga. yang akan mengatur ataupun mengurus pengelolaan limbah dari klinik tersebut. Hal sama juga Pak terhadap proses pendampingan klinik juga disediakan ya Pak Aswan ya? Kalau klinik biasanya sih karena dia OSS, kecuali kalau dia sudah terbentur di apa di aplikasi OSS, Iya. biasanya mereka juga lihat kayak tadi. Oh, Kayak bisa dia di copy, bisa juga dengan datang langsung atau ada pengaduan WA juga. Iya. Nah, kedua-duanya ini kan kita mulai dari izin kategori kita verifikasinya seperti apa? Oh, untuk verifikasi kami itu punya tim. Oke. Kebetulan Pak Aswan ini ketua timnya, selain saya yang koordinator dari atas ya. Iya. Kemudian pemohon akan memasukkan ke berkas, ada verifikasi administrasi dulu teman-teman. Oh iya. Setelah proses administrasi telah selesai, akan dikirim ke tim teknis. Jadi dinas kesehatan itu pun sudah mengirimkan staf mereka dan ini yang berkantor di PTSP. Jadi masyarakat tidak perlu lagi mendatangi di kantor dinas kesehatan. Dan dinas kesehatan yang sudah berkantor stafnya dari sini dengan dilengkapi dengan sarana dan komputernya yang sudah lengkap, dan mereka apabila ada pemohon yang berhambat atau ini jadi gampang komunikasinya. Jadi di mereka ada di back office kami, di bawah naungan kami di Sekretariat CID. Iya, seperti itu. Jadi yang akan melakukan verifikasi dari dinas kesehatan. Dinas kesehatan. Dinas kesehatan. Tapi semuanya sudah lengkap ada di gedung ini ya. Sudah ada di gedung DPR PTSP di Makassar Kapangan Center ini ya. Jadi Anda tidak perlu susah-susah lagi harus ke dinas kesehatan atau Jadi yang sebelumnya itu waktu masih manual, iya. kadang itu 3 sampai 6 bulan Pak Aswan baru bisa terbit Iya. surat izin praktek kesehatan itu. Tapi setelah adanya inovasi kami ini yang Hawat Kampus ini, Iya. di bawah 3 hari itu sudah banyak yang selesai. Ada result kami itu 5 hari. Iya, Seperti itu. Ya, itu adalah salah satu juga sebenarnya yang diupayakan untuk bagaimana proses-proses perizinan itu sudah mulai berbasis digital ya, kita termasuk untuk pengurusan izin kesehatan ini. Pak Aswan, kalau untuk klinik juga seperti itu ya Pak, untuk proses verifikasi karena meskipun ini agak beda ya untuk proses perizinannya melalui aplikasi OSS ya, Nah, untuk klinik ya Pak, ini apakah lebih ribet atau seperti apa Pak Aswan? Kalau untuk klinik sebenarnya tergantung dari pihak pelaku usahanya. Kenapa? Karena biasanya mereka belum siap, belum memenuhi semua persyaratan, terus dia ngupload semua persyaratannya di OSS. Jadi kadang persyaratan itu tidak lengkap. Iya. Ya, jadi akan dikembalikan lagi nanti oleh tim teknis. Dalam hal ini dinas kesehatan. Oh, oke. Ya, jadi kalau perbedaannya kalau misalnya tadi di SIP itu verifikatornya administrasi itu kami PTSP, kalau di OSS itu langsung, jadi tidak ada lagi PTSP di sini. Nanti PTSP terakhir yang menerbitkan. Jadi yang lebih tengah itu langsung dinas kesehatan, bukan kami lagi. Posisinya kami itu PTSP cuma memberikan informasi, mengarahkan, jadi ya seperti itu. Jadi bukan lagi kami yang bekerja. Iya. Ya. Kalau klinik kan proses verifikasinya visit ya Pak? Ya, visitnya setelah mereka klik semua data-datanya ke dalam OSS, makanya langsung masuk ke akunnya dinas kesehatan. Nah, nanti dinas kesehatan yang menjadwalkan kapan visitasinya ke lapangan. PTSP ikut dalam Tidak. proses tidak ikut ya, karena nanti menerima laporan ya. Iya. Ya, jadi harus. Kalau sepengetahuan Pak Aswan, sebenarnya kalau untuk proses visit apa yang harus disiapkan untuk klinik ini? Semua yang diupload di dalam persyaratan terutama ada namanya self assessment. Jadi ada penilaian awal dari penilaian diri sendiri, dari mandiri, dari pelaku usaha terhadap dia punya kelengkapannya. Jadi semua self assessmentnya itulah yang diperiksa nanti pada saat visitasi. Iya. Jadi kalau misalnya betul, apakah betul itu yang di visitasi social assessment, maka itu nanti yang diberikan rekomendasi untuk keluarkan izin, rekomendasi dari kelayakannya untuk melaksanakan pelayanan kesehatan. Ya, jadi apa yang
upload Ya. itu nanti akan di cross check ya, Ya, gitu. betul. Di cross check kebenarannya, keasliannya dari semua prosedur administrasi ya yang harus disiapkan oleh klinik itu sendiri. Nah, yang urgent itu yang membedakan antara izin kesehatan klinik dan praktek mandiri apa ya Pak Son? Prosesnya berbeda. Prosesnya berbeda. Iya, karena satu kan masih istilahnya bukan di luar dari OSS, karena kenapa kita buat OSS, karena OSS itu khusus untuk yang tidak mendapatkan keuntungan, berbeda. Jadi ini kan kalau praktek mandiri itu atau praktek kesehatan itu dia tidak membutuhkan keuntungan apa seperti itu. Kalau misalnya klinik kan dia kan menghasilkan profit seperti itu. Iya, jadi berbeda. Iya, ini pelaku usaha, sedangkan ini langsung nakesnya. Ya, itu dia. Jadi secara prosesnya juga ada perbedaan ya antara klinik dan izin praktek mandiri. Tapi semuanya Anda bisa konsultasikan terlebih dahulu, sebab DPM PTSP juga sudah membuka ruang melalui digital atau Anda bisa melakukan visit sebelum mengurus perizinan kesehatan ini. Ada beberapa hal tadi yang sudah disebutkan ya, yang urgent, yang praktek apa, kemudian yang klinik itu seperti apa. Nah, kalau sebenarnya yang selama ini dihadapi ya mungkin yang disampaikan ketika melakukan pertemuan atau meeting-meeting, hal umum yang dihadapi dalam proses perizinan kesehatan itu apa Brita kalau bisa disampaikan? Yang menjadi kendala. Iya. Ya, kalau untuk sektor kesehatan itu seringnya berubah regulasi dari pusat. Oh iya. Ya, yang dulunya itu kan pada saat pertama awal kita melaksanakan itu perizinan secara digital itu diminta rekomendasi dari organisasi profesi. Kemudian berubah lagi sudah tidak menggunakan hal itu lagi. Kemudian ada lagi persyaratan baru yaitu harus ada pemenuhan SKP. Iya. Satuan Kredit Profesi ya Pak ya. Itu ada nilai-nilai yang ditentukan oleh Kemenkes melalui sistem SISDK. Itu miliknya Kementerian Kesehatan. Jadi tenaga-tenaga kesehatan itu harus ada penilaian juga apakah memang selama dia berpraktek pada saat dari awal dia melaksanakan izin praktek, apakah memang ada nilai yang mereka bisa laporkan, mereka sendiri melaporkan di sistem itu. Misalnya dia mengikuti seminar, dia mengikuti ada jadwal-jadwal praktek atau bagaimana dan sebagainya, mereka harus secara rutin melaporkan ke sistem itu. Nah itu akan menjadi pertimbangan pada saat kita melakukan perpanjangan izin praktek ataupun berpindah. Oke. Berapa lama izin praktek ini berlaku? 5 tahun. 5 tahun ya? Ya, 5 tahun. 5 tahun dan akan melakukan proses perpanjangan itu hal-hal tersebut akan menjadi catatan ya Berita ya. Mungkin salah satunya tadi yang dimaksudkan oleh Berita adalah upgrade ya, upgrade secara pengetahuan kualifikasi. Betul, ya betul. Jadi mereka harus selalu update. Biasanya setiap fasilitas kesehatan itu mereka mempunyai kayak adminnya Pak ya, admin yang mengingatkan para nakesnya untuk selalu aktif melaporkan apa saja yang mereka kerjakan selama mereka berpraktek di fasilitas kesehatan tersebut. Nah, itu yang kadang menjadi masalah. Kadang kita harus memberikan pemahaman bahwa yang melakukan kegiatan untuk memenuhi SKP itu mereka sendiri, bukan kami. Ya. Jadi ada target begitu Wita dari dinas sendiri harus berapa banyak? Ada. Bagaimana kalau alasan yang punya perasaan ya? Kalau terkait dengan SKP, iya SKP itu masing-masing kolej ini itu punya nilai. Misalnya kalau dokter itu sekitar 250 SKP. Kemudian kalau misalnya apoteker itu 150. Kalau tidak salah bidan yang 150 poin. Poin ya. Ya, Kalau misalnya bidan dan perawat cuma 50. Oh. Selama 5 tahun itu dia harus penuhi itu. Iya. Perawat termasuk bidang yang kita harus ngurus dia juga. Iya, termasuk nakes itu. Oke. Jadi semuanya harus berizin ya. Nah ini tentunya juga menghindari ya nanti ada inspeksi begitu ya. Iya. Bisa dilakukan ya untuk izin-izin ilegal begitu. Ya. Jadi yang sering kami lihat itu atau kami alami itu biasanya ada para penegak hukum yang memeriksa seperti itu. Contoh misalnya ada aduan masyarakat yang terjadi, ada beberapa klinik yang dianggap melakukan mau praktek.
mereka pasti akan konfirmasi ke kami apakah memang dokter tersebut memiliki izin, apakah klinik tersebut telah berizin atau tidak. Iya. Seperti itu. Dan itu hal itu untuk memberikan keamanan pada masyarakat, bagaimana mereka selaku pengguna jasa, apakah mereka memang kedai tersebut sudah tepat. Iya. Jangan sampai itu menjadi menyebabkan kerugian kepada masyarakat. Ya. Oke. Tapi nggak ada di Makassar di tempat praktek mandiri atau klinik Mas? Ada. Yang Kalau- tidak berizin. Kalau klinik ada kemarin. Ada ya. Ya, Oh, ada. oke. Kemudian ya, banyak deh mungkin cuma mungkin belum sempat kami turun semua Iya. periksa karena ya kita tidak tahu biasanya masa berlakunya klinik itu biasanya juga dan sudah habis tapi dia tidak berpanjang lah. Oke. Iya. Jadi biasanya kalau ada temuan-temuan seperti itu tindak lanjutnya seperti apa kita? Sebenarnya kami itu kan di PTSP itu mempunyai satgas pengawasan perizinan usaha. Ada dua jenis yang bisa kita terima, yaitu ada pengawasan pengaduan rutin dan kejadian ada kalau ada pengaduan itu bisa kami ini. Jadi di situ biasanya dan dinas kesehatan itu bukan membuat bentuk tim, di antaranya kami ada di dalamnya untuk mengawasi atau memeriksa ke apotek atau klinik apakah memang ada contoh atau ada yang tenaga kesehatan yang sudah mati SIP-nya atau TPN yang sudah tidak berlaku, itu semua ada. Ya. Oke. Tapi tidak langsung dibekukan begitu ditutup atau ada masa-masa peringatan 1, 2, bagaimana Pak Aswan? Kalau terkait seperti itu mungkin ini bukan di kami dinas kesehatan, tapi setelah kami memang seperti itu tadi mereka diberikan beberapa kali surat peringatan. Kemudian yang pertama biasanya langsung ditutup apotek. Kalau misalnya apotek biasa, jadi beberapa kali kami sudah tutup apoteknya, ada sudah beberapa kami turun. Kalau misalnya yang pertama itu waktu pada saat kami visitasi pertama biasanya ambil semua obat-obatnya. Jadi kami tidak boleh lagi dia melakukan pelayanan kalau masih di apotek, contoh apotek yang beberapa kali kami turun seperti itu. Apotek itu termasuk toko obat ya? Beda. Berbeda Ya, tapi toko obat perlu izin juga ke DPN PTSP? Iya. Oh, oke. Jadi meskipun karena semuanya menjual untuk kesehatan ya, untuk hal-hal yang terkait kesehatan mungkin ya, jadi semuanya harus melakukan izin. Jadi toko-toko kesehatan itu juga seperti itu. Nah, kalau klinik itu apakah mereka juga harus dilengkapi dengan tenaga kesehatan? Kan ada kalau misalnya toko obat tidak ada jido yang tahu kesehatan di situ, harus ya Pak Aswan? Ya, kalau toko obat itu minimal dia harus memiliki penanggung jawabnya. Itu kalau untuk profesinya itu tenaga teknis kefarmasian minimal untuk TTK namanya. Kalau untuk misalnya klinik ya. Kalau klinik itu sudah ada standarnya. Jadi dari aturan dari Kemenkes itu ada beberapa model klinik, ada klinik pertama, ada klinik utama. Oh, ada tindakannya ya? Iya, ada 3, ada klinik kesan kerja juga. Jadi terbaginya. Nah, masing-masing kalau untuk klinik pertama itu di situ yang bekerja itu dokter. Jadi dokter umum, jadi tidak ada dokter spesialis bekerja kalau untuk pertama. Tapi ada kemudian berdasarkan lagi dari klinik pertama apa, nanti dari jumlah dokter yang bekerja di situ dan jumlah perawatnya itu ada semua diaturkan. Nah, kalau untuk klinik yang utama, nah ini ada spesialis di sini bekerja. Seperti itu. Ya, jadi harus dilengkapi dengan tenaga kesehatan ya. Dan tenaga kesehatan ini bisakah yang menjadi pegawai negeri atau melakukan praktek di tempat-tempat lain gitu Pak Aswan? Atau memang harus hanya dimiliki oleh klinik tersebut? Bisa, karena kenapa? Karena kalau untuk misalnya dokter dari aturan itu maksimal dia 3 sudah izin praktek. Tergantung dari pimpinan kliniknya itu waktunya di mana mereka bekerja, karena tidak mungkin bisa di pasar jam kantor. Mungkin dia bekerja di luar jam kantor kan. Ya, itu dia ya. Jadi sudah mulai jelas apa yang harus Anda siapkan, khususnya untuk praktisi kesehatan mengurus izin praktek mandiri kah, atau mau mengurus untuk kliniknya, toko obatnya, dan hal-hal lain ya yang mungkin harus Anda penuhi. Yang jelas kalau bingung langsung saja ke GS ya, di MGC ya, di
sini di jalan ini terus jalan Selamat Riyadi, Selamat Riyadi ya, Jalan Selamat Riyadi. Gedungnya yang paling besar di kompleks ini, Anda bisa datang ke lantai 2. Di sini semua ada yang ingin Anda sampaikan, pelayanan-pelayanan di pemerintah Kota Makassar, termasuk Dinas Kesehatan sudah ada di sini juga ya. Yang tim teknisnya sudah berkantor. Untuk tim teknisnya sudah berkantor di sini. Jadi Anda tinggal menanyakan saja deh ke bagian front office-nya untuk bisa konsultasi ke mana ya. Jadi semuanya sudah sangat dimudahkan. Nah, tadi juga sudah berbicara mengenai, sudah menyampaikan yang kita dari Pak Aswan tentang praktek-praktek perizinan ilegal dan lain-lain kesalahan tanpa izin, karena ini dampaknya nanti kepada masyarakat ya. Kita ada Pak Aswan. Nah, untuk bisa memastikan hal-hal tersebut sebelum proses perizinan atau pada saat sebelum penerbitan begitu, apakah ada security check yang dilakukan lagi sebelum pas mau terbit gitu? Oh iya, betul. Ya. Jadi setelah adanya rekomendasi dari Dinas Kesehatan, Iya. akan balik kami ke awal Iya. dari dengan di PTSP. Kita akan cross check kembali dari awal. Oh, Ya, kalau memang ada yang terlewatkan, kita nggak tahu juga namanya juga yang mengoperasikan di manusia, kami akan kembali lagi lagi untuk mengoperasikan ke Dinas Kesehatan. oke. Ya, apakah mereka ada yang dilupa uploadnya atau ada rekomendasi yang dilupa atau stempel atau nomor atau keabsahan lainnya. Seperti itu. Ya. Jadi tetap akan terus dilakukan check and recheck sampai penerbitan izin itu benar-benar sudah dilakukan dan izin tersebut berlaku selama 5 tahun, baik untuk izin praktek mandiri maupun untuk klinik ya. Dan untuk obat semuanya adalah 5 tahun ya Pak Aswan. Iya. Di perbarui sekali 5 tahun ya. Jadi Anda harus, dan satu hal yang untuk praktek mandiri itu tadi Anda harus mengumpulkan koin ya Bu ya. SKP ya, itu sebagai bagian dari bagaimana Anda bisa mempertahankan kualifikasi ya sebagai praktisi kesehatan ya, karena kan zaman berubah ya. Kalau tidak pernah mengupgrade skill ya dan pengetahuan, itu juga nanti dampaknya kepada layanan kesehatan. Nah, sejauh ini mungkin kita bisa sampaikan lagi gambaran secara umum sebenarnya praktek-praktek yang ada di Kota Makassar, praktek kesehatan dan juga klinik ini semuanya standarisasinya sudah memang memenuhi kualifikasi gitu kita. Ya. Maksudnya yang mau masuk ya, tidak dikontrol lewat perizinan itu. Ya, kliniknya begitu. Iya, ya. klinik praktek mandiri. Setelah beberapa kali proses perizinan, ada beberapa hal yang kita perbaiki. Alhamdulillah proses ini sudah lumayan maksimal. Iya. Kalaupun ada hal-hal yang untuk sempurna, kan segera kami dari DPM PTSP dan Dinas Kesehatan itu memperbaiki. Iya. Hal ini untuk peningkatan layanan kepada masyarakat dan untuk percepatan proses perizinan. Iya, oke. Jadi semuanya memang dikontrol dengan seksama ya dari DPM PTSP sendiri dengan semua tim yang tim gabungan ya untuk proses perizinan kesehatan ini. Pak Aswan mungkin bisa tambahkan juga untuk klinik seperti apa Pak? Kalau dari saya kemungkinan sebaiknya pelaku usaha itu terus upgrade ilmu, Iya. karena kita tahu kami di sektor kesehatan itu hampir setiap saat ada perubahan-perubahan dari pusat, dan itu juga kemungkinan dia yang tahu, kami yang belum tahu, jadi kami juga ini terus mengupgrade ilmu supaya kita sama-sama tidak terkena nanti namanya dampaknya misalnya terjadi sesuatu di klinik kita atau di tempat usaha kita seperti itu. Oke. Nah, kalau pengawasannya setelah izin diterbitkan itu juga harus dilakukan ya, tidak? Iya, betul. Tadi seperti saya sampaikan bahwa kami dari PTSP ini dalam undang-undangnya ada Satgas Pengawasan Perizinan Usaha. Ketuanya itu Pak Sekretaris Daerah Kota Makassar, kemudian di PTSP itu selaku koordinator. Di dalam Satgas itu semua dinas teknis ada di dalam. Kami membentuk kayak satu tim, jadi setiap ada laporan masyarakat, apabila ada laporan atau ada kerugian misalnya, segera kita terus cek ke lapangan. Iya. Apabila memang ditemukan indikasi tidak ada izin atau dan sebagainya, akan ditindak sesuai aturan. Iya, oke. Itu setiap berapa kali untuk pengawasan tersebut dilakukan? Ada pengawasan rutin dan ada pengawasan insentif karena ada laporan. Oh, oke. Laporannya bisa langsung ke PTSP ya? Ada beberapa jenis, ada WA, Iya. ada online, ada juga di Langkara. Iya. Ada juga di Langkara, ada juga langsung melalui surat dan sebagainya.
Oke, jadi tetap dilakukan pengawasan Ya. setelah izin itu diterbitkan. Tadi kita menyampaikan ada tim yang sudah dibentuk yang diketuai oleh Sekda Kota Makassar, dan di situ ada tim gabungan ya dari seluruh instansi ataupun stakeholder terkait yang nanti akan memantau izin-izin tersebut apakah memang sesuai peruntukannya ya setelah diterbitkan. Pak Aswan, apakah juga demikian untuk klinik ya? Kalau klinik sebenarnya kami mengikut ke apa Satgas. Oh, Satgas ya. Iya, Satgas itu kan kalau untuk rutinnya biasanya ada masuk ke akun YSS. Jadi nanti dari pusat itu yang memberikan arahan klinik mana yang akan di apa namanya divisitasi secara rutin gitu. Ya, akan diawasi secara rutin. Nah, nanti dari mereka yang mengundang kepada kami semua itu kami undang tim teknisnya, yang misalnya dinas kesehatan atau dinas yang terkait itu untuk sama-sama turun mengecek pengawasan rutinnya. Berbeda dengan insentif yang nanti itu kan tergantung dari Laporan hal seperti itu. aduan Iya. ya Langsung sama. kita lanjuti sama tim Satgas. Oke, nah sekarang harapan dan mungkin ada rencana ke depan untuk bisa meningkatkan kualitas pelayanan perjalanan kesehatan ini, Blita, dimulai dari Blita. Ya, kalau kami di PTSP ini ya kami mengharap tentu ada peningkatan untuk aplikasi kami yaitu sosialnya hardware-nya untuk percepatan proses administrasi dan peningkatan pemahaman layanan publik bagi pegawai. Tentu pegawai juga harus selalu kita ambil dirinya dan memberikan pelatihan-pelatihan seperti itu. Oke, jadi terus dilakukan juga sosialisasi ya di Sosialisasi. internal maupun eksternal DPM PTSP untuk bisa meningkatkan layanan perizinan. Seluruh perizinan termasuk yang di bidangnya Bu Ita ini adalah izin kesehatan yang tadi disebut tipe C. Sektor C. Oh, sektor C ya, sektor C itu adalah kesehatan. Nah, untuk Pak Aswan mungkin bisa tambahkan pula Kak. Iya, paling kalau kami yang paling kami harapkan itu adalah peningkatan pemahaman teman-teman kami yang karena saya sebagai koordinator untuk penerbitan surat izin praktek dan surat izin sarana kesehatan tersebut, saya berpikir teman-teman masih banyak yang kurang paham terkait bagaimana itu namanya pelayanan publik. Jadi tidak henti-hentinya kami sebagai koordinator itu memberikan masukan ke dia, memberikan ilmu kalau ada lagi aturan baru kami sampaikan ke mereka agar terus bagaimana untuk meningkatkan mereka pemahaman mereka terhadap pelayanan publik yang kami laksanakan di DPPSP. Ya, ini tujuannya adalah bagaimana pelayanan dari DPM PTSP seluruh proses perizinan itu bisa berlangsung cepat, transparan ya gitu, dan juga akuntabel ya. Dan karena di satu sisi juga perkembangan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha itu juga terus berkembang ya. Pak Aswan dan Bu Ita. Baik, terima kasih banyak untuk waktunya. Sudah 30 menit ya kita berbincang mengenai perizinan kesehatan, kupas tuntas perizinan kesehatan di Kota Makassar bersama Ibu Rashida SSTPMSI. Beliau adalah fungsional penata perizinan ahli media, dan juga Bapak Muhammad Aswan, penelaah teknis kebijakan. Banyak hal yang sudah Ibu Ita dan Pak Aswan sampaikan, semoga bermanfaat. Tapi satu kunci kalau masih bingung, saksikan YouTube-nya nanti di solusimedia.id/official. Jangan lupa di subscribe atau langsung datang ya ke kantor NTSP di Kompleks Makassar Governance Center lantai 2. Jangan lupa juga membuka aplikasi khusus kesehatan masuk di Solata juga. Solata Pos dan ya, OSS. Oke, di Solata Pos dan OSS. Hunting teleponnya juga bisa banyak, kita ada teleponnya kalau mau aduan, tapi ke aplikasi bisa ya. Aplikasi saja bisa langsung datang untuk janjian dan sebagainya. Pokoknya masuk saya di aplikasi karena sekarang sudah zaman digital ya. Baik, kita cukupkan sampai di sini untuk solusi talk bersama DPM PTSP Kota Makassar. Sekali lagi yang kami hadirkan langsung di gedung MGC di kantor DPM PTSP Kota Makassar. Berjumpa lagi di edisi berikutnya dalam solusi talk. Saya Silvana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.